Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Abizar Maulana Putra dari program studi Oceanografi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu persamaan, yaitu persamaan adveksi 1 dan 2 dimensi. Berikut adalah topik yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah persamaan adveksi satu dimensi yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang metode eksplisit dan implisit. Yang kedua adalah persamaan adveksi dua dimensi, dan yang terakhir adalah penerapannya dalam bidang oceanografi. Sekarang mari kita ketahui dulu, apa sih itu adveksi? Adveksi merupakan pergerakan partikel atau fluida yang dipengaruhi oleh kecepatan pada suatu aliran. Contohnya adalah gelombang, karena pergerakannya dapat memindahkan suatu partikel dari suatu titik ke titik yang lainnya. Setelah kita tahu apa itu adveksi, mari kita lanjutkan ke topik pertama, yaitu persamaan adveksi satu dimensi. Persamaan umum dari adveksi satu dimensi dinotasikan sebagai berikut, di mana F merupakan konsentrasi, T merupakan waktu, U merupakan kecepatan aliran, dan X adalah ruang. Do F per do T sendiri dapat diartikan sebagai laju perubahan suatu konsentrasi terhadap waktu dan didefinisikan lebih lanjut oleh ruas kanan berupa fenomena adveksi. Dalam adveksi ada yang dikenal sebagai diskritisasi numerik. Yang dimaksud dengan diskritisasi adalah memecah domain atau daerah perhitungan menjadi beberapa daerah-daerah kecil yang disebut sebagai grid, mesh, atau cell. Dengan terlebih dahulu menetapkan nilai pada kondisi batas, daerah, atau boundary condition, maka nilai kecepatan aliran dan yang lainnya dapat dihitung pada tiap grid, mesh, atau cell yang sudah ditetapkan. Diskritisasi numerik pada persamaan adveksi menggunakan dua metode, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Metode eksplisit sendiri memiliki beberapa jenis metode atau submetode di dalamnya. Untuk lebih detailnya, mari kita telaah lebih lanjut. Yang pertama adalah metode eksplisit FTCS atau Forward Time Central Space. Metode ini merupakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Dari rumus persamaan umum adveksi satu dimensi dapat didiskritisasi menjadi persamaan yang lebih kompleks sebagai berikut. Di dalam notasi, M mewakili ruang, indeks N mewakili waktu, dan U mewakili kecepatan yang stabil. Kemudian yang kedua adalah metode eksplisit CTCS atau Central Time Central Space. Metode ini menggunakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Pada jenis metode eksplisit ini didiskritisasi menjadi persamaan yang ada di akhir dengan nilai M, N, dan U yang sama maknanya dengan jenis eksplisit sebelumnya. Dan yang terakhir adalah metode eksplisit upstream. Pada metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika dilakukan diskritisasi menurut arah U, akan berbeda hasil. Apabila U kurang dari 0, turunan terhadap ruang akan menggunakan pendekatan beda mundur, yang akan menjadikannya FTBS atau Forward Time Backspace. Dan jika U kurang dari 0, turunan terhadap ruang akan menggunakan pendekatan beda maju menjadi FTFS atau Forward Time Forward Space.
dan membentuk persamaan yang ada di layar. Kedua persamaan ini hampir sama, hanya membedakan nilai M pada sukur terakhirnya. Kemudian, yang membedakan metode eksplisit dengan metode implisit adalah karena adanya nilai awal dan syarat batas. Nilai awal bisa kita asumsikan sebagai daerah hulu atau di mana zat ini bermula karena konsentrasinya adalah 0 atau tidak bisa diubah sama sekali, seperti daerah gunung. Secara sistematis, persamaannya ditulis di sebelah kanan tulisan. Kemudian, pada syarat batas diasumsikan zat atau partikel sudah mengalami perubahan konsentrasi akibat pergerakan partikel dari hulu hingga hilir. Hal ini juga didukung oleh faktor lain seperti arus pada perairan dan dapat dinotasikan sebagai persamaan yang ada di sebelah tulisan. Setelah membahas persamaan adveksi satu dimensi, sekarang mari kita bahas persamaan adveksi dua dimensi. Dalam persamaan adveksi dua dimensi, notasinya hampir sama dengan persamaan adveksi satu dimensi, hanya saja kita menambahkan dimensi vertikal yaitu sumbu Y, dan V yang mewakili kecepatan aliran yang bekerja pada sumbu Y atau dimensi vertikal. Dari persamaan awal adveksi dua dimensi ini dapat didiskritisasi pula dan umumnya menggunakan metode eksplisit upstream dengan melakukan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan pendekatan dengan melihat arah kecepatan uvula. Di sini dapat dilihat pada persamaan yang telah didiskritisasi terdapat indeks I dan J yang mewakili sumbu vertikal dan horizontal. Setelah membahas kedua bentuk persamaan adveksi ini, kalian mungkin bertanya untuk apa semua persamaan itu, khususnya dalam bidang oceanografi. Berikut adalah contoh-contoh pengimplementasiannya pada bidang oceanografi. Yang pertama adalah persebaran sedimen di lautan, yang dimana dipengaruhi oleh arus sungai, dan lain sebagainya. Kemudian sebaran polutan, yaitu polutan yang berasal dari daratan. Kemudian ada persebaran nutrien yang dipengaruhi oleh arus, suhu, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.